بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di hikmah atau buku Al-Hikam sampai hikmah atau enggak hikmah 32. Tapi dari kemarin kita bagian pertama itu tentang tauhid, tauhidullah, ma'rifatullah, hikam mungkin berapa hikmah 10 atau lebih atau mungkin 18 atau 20. Hasilnya bagian pertama itu tentang tauhid. Maksudnya apa? Di setiap hikmah itu ajak orang salik atau murid ke tauhidullah azza wajal, faham tauhidullah azza wajal. Tapi bagian yang kedua yang kemarin itu tentang guru atau pilih murabbi. Sekarang di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu bisa bilang untuk murabbi, bisa bilang untuk murid, bisa bilang untuk salik juga. Tapi bahas di sini tentang takhliyah wa tahliyah. Ya, apa itu takhliyah? Tahliyah. Takhliyah itu kosongin sesuatu, tapi maksudnya dia kosongin hatinya dari kotor-kotor. Itu namanya takhliyah. Jadi ada berapa penyakit di dalam hatimu harus kamu bersihin. Bersihin hatimu biar tidak ada penyakit tersebut. Itu namanya takhliyah. Takhliyah itu ada gelas isinya air. Kita kalau buang air itu jadi kosong, khali. Sampai kita baca khali. Takhalla. Takhalla anis sifat dzamimah. Artinya tinggalin sifat-sifat yang kotor dari hatinya. Itu satu, namanya takhliyah. Jadi banyak. Kalau kita mau cari sifat-sifat yang di dalam diri kita sendiri aja banyak itu. Itu seperti kemarin bilang rasa sombong itu harus kita kosongin, harus bersihin hati dari saat ini satu. Hasad, hasud atau iri atau namanya apa bahasa Indonesia, bisa bilang harus bersihin dari kotor tersebut. Dengki harus bersihin hati dari kotor tersebut. Itu kalau kita usaha biar bersihin hati dari penyakit tersebut namanya takhliyah. Kha ya, takhliyah. Ya. Lawannya tahliyah. Tahliyah lawannya. Tadi takhliyah kosongin, sekarang isi. Isi hatimu sifat yang baik seperti syukur, sabar, taqwa, zuhud, wara, isi. Tambah di dalam hatimu. Ada rasa, ada sedikit di dalam hatimu, ayo kamu cari biar tambah sampai hatimu. Jadi ini artinya kalau mau kasih contoh seperti gelas. Hati kita seperti gelas. Tidak bisa taruh dua macam di dalam satu gelas. Harus bersihin dari pertama biar taruh yang kedua. Atau satu aja. Jadi maksudnya dari ini, dari hikmah yang dari 32 sampai atas, maksudnya kamu harus bersihin atau kosongin hatimu, isinya di hal-hal yang atau sifat yang bagus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi di sini bilang tashawufuka ila ma batana fihi min al-uyub khairun min tashawufuka ila ma hujiba anka min al-uyub. Awalan at-tashawuf. At-tashawuf itu yang pengen mau saya lagi cari usaha biar dapat, itu namanya tashawuf. Tashawuf. Juga tashawuf itu dalam bahasa Arab bisa jadi syafa dari lihat, melihat nadara. Kalimat nadara itu yang paling fasih. Syafa ada berapa orang Arab bilang syuf. Itu maksudnya lihat. Tashawuf. Tapi maksudnya seperti kita bilang
kedipan, itu pengen ini atau mau dapat hal tersebut. Mungkin kita bilang sifat yang bagus atau kadang-kadang tidak bagus. Sampai kita tahu, contohnya itu kalau ada artis laki-laki atau perempuan, anak-anak kita pengen jadi seperti fulan atau seperti fulana. Ini namanya tasyawuf. Namanya tasyawuf. Terus sifat bagus atau tidak bagus ini masalah lain. Sifatnya bagus atau tidak bagus ini masalah lain. Tapi dia pengen jadi seperti atau usaha biar jadi seperti fulan, namanya tasyawuf. Wattatallu ilaihi. Qultu tasyawufuka ayyuhal insan ila ma batana fih. Tapi sebelum kita masuk ke hikmah ini, harus kita tahu uyubun nafs. Uyub, al-uyub. Itu aib. Dalam bahasa Indonesia juga bagus, namanya aib. Aib itu bisa jadi 3 macam. Atau di ilmu tasawuf, aib itu jadi 3 macam. Yang pertama, uyubun nafs. Nah, itu yang saya susah jelasin. Karena dalam bahasa Arab, an-nafsu, nafs. Jiwa dalam bahasa Indonesia. Wa al-qalb, hati dalam bahasa Indonesia. Wa ar-ruh. Ruh. Itu beda. Aibnya beda. Ini dalam satu manusia. Dalam setiap manusia ada nafsu, ada kalbu, ada ruh. Wah, Syekh itu ini musuh yang paling kuat itu nafsu. Inna a'da'ika thalatha. An-nafsu wal hawa wal syaitan. Nafsu dan hawa, syaitan. Nafsu, hawa ini satu macam. Bisa bilang dari di satu tempat. Tapi syaitan itu dari luar. Di sini kita belajar al-uyub itu ada 3 uyub. 3 aib. Atau 3 macam. Atau mungkin bilang 3 perkara. Tapi hasilnya 3 macam. Aib yang pertama, aibun nafs. Itu aib jiwa. Apa aibun nafs? Ta'alluqaha bisyahawat. Biar kamu bisa tahu ini aib nafs. Ini aib hati. Lihat sekarang. Bagaimana caranya? Aibun nafs itu khusus syahwat. Bukan syahwat itu maksudnya jima. Enggak, syahwat yang kamu pengen. Mau makan. Yang paling enak itu namanya syahwat nafsu. Terus makan yang paling bagus, makan yang paling mahal, makan di sana, itu namanya syahwat nafs. Tapi dengan makan ini sekarang kamu makan juga minum, mau minum ini, mau itu, ini namanya syahwat nafsi. Wal malabis, bajunya ya ada berapa orang bajunya yang kemarin masih baru, tapi dia lihat model baru mau, itu namanya syahwatul malabis, itu namanya syahwatul nafs. Semuanya balik ke arah nafs. Pengen. Mungkin jelasnya orang mungkin yang di sini teman kalau paham bisa tulis. Hasilnya syahwatul nafs untuk makan, minum, pakaian, juga apalagi kendara, rumah. Itu dia mau rumah saya lebih afdal. Pakaian saya yang paling mahal. Itu syahwat nafs. Haram atau tidak ini masalah lain. Kalau hukumnya dalam syar'i enggak ada yang haram, ini mubah. Ini mubah, tidak masalah. Saya mau makan dari sana dari sini, mau makan yang mahal ya silakan. Dari hartamu silakan, tapi jangan sampai mubazir. Ini masuk haram. Ya, kenapa haram? Karena dia beli mungkin kita bilang 1 ekor ayam, tapi makan dari ekor tersebut yang sisa buang. Ini haram. Jadi haram kenapa? Karena yang sisa itu buang. Aslinya mubah, silakan makan yang kamu mau, yang kamu bisa makan atau beli atau ingin, silakan. Ini la ilaha illallah, namanya syahwatul nafs. Nafsunya mau makan sampai kita bilang tidak ada nafsu. Ayo silakan makan, tidak ada nafsu. Ya beli ini enggak ada nafsu. Pergi itu atau berbaiki rumah enggak ada nafsu, saya sudah mau mati. Itu biar kita paham ini semuanya syahwatun nafsi. Jadi syahwatun nafsi apa itu di bawahnya, apa itu
tibul ma'kal, makan, minum, pakaian atau baju, al-markab, al-maskan, markab itu kendaraan. Sudah punya mobil tapi mau setiap tahun mau ganti mobil. Ini syahwat nafsu, tidak masalah. Halal atau haram tadi kita jelasin. Saya seperti HP sekarang juga masuk syahwat. Ada berapa orang sudah punya HP tapi setiap model baru datang dia mau ganti. Yang kemarin tidak rusak. Sudah itu syahwat. Namanya syahwat nafsu. Haram atau tidak? Ini hukum syar'i balik ke hartanya dari mana, bagaimana cara harta, dia ambil dari nafkah anaknya atau tidak. Enggak, Syekh dia kaya, punya duit, alhamdulillah bisa setiap bulan. Boleh, tapi juga kalau kamu taruh sama orang miskin itu lebih afdal. Untukmu, enggak, ini saya mau pakai harta saya, silakan. Ini mubah, silakan. Beda sama orang yang berhatian sama orang miskin atau kasih sedekah sama orang yang setiap bulan ganti HP atau macam seperti itu. Al-maskan juga rumah dan al-mankah nikah sama perempuan. Kita lihat beberapa orang yang kaya setiap tahun ini mungkin cari perempuan baru. Enggak ada aib dari perempuan yang kemarin atau yang empat yang kemarin, enggak, dia mau ganti. Ini berarti ikut hawa nafsu atau syahwat nafs. Hukumnya apa itu? Kita tadi lihat ke latar belakang, juga kita lihat kenapa dia seperti itu, kita bisa bilang ini halal atau haram. Berarti uyubun nafs, aib yang pertama itu yang tadi bilang uyubun nafs. Apa itu? Mungkin ringkasnya yang dia minta pakai, minum, rumah atau mobil atau macamnya itu namanya balik ke uyubun nafsi. Jelasnya sedikit. Saya tahu hikmah ini kecil tapi ringkas tapi artinya panjang. Ini seperti tadi kita bilang uyubun nafs, al-akl. Uyubun nafs. Kita tadi bilang boleh makan, mubah. Tapi kenapa beli? Biar kita faham aibun nafs apa itu. Kenapa beli ini? Karena biar mereka bilang fulan tidak zalimi diri sendiri. Berarti ini ada kotor di dalam hatimu. Ya, ada lagi Syekh, bisa ada lagi, ya bisa. Kenapa kamu beli makan yang mahal di rumah makan yang mahal? Karena saya capek dari waktu kumpul harta saya, kalau taruh sama anak saya tidak berhormat atau tidak sama saya, jadi saya makanlah dari harta saya. Ini berarti ada hawa nafsu sedikit. Itu yang mungkin jelasnya seperti ini. Apa maksud? Apa maksud apa itu? Aibun nafs. Uyubun nafs. Tadi contohnya di pakaian. Pakaian. Kenapa setiap bulan atau setiap itu beli baru? Ya rasa sombong ini di dalam dirinya. Enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Ada rasa, tapi dia biar mereka lihat saya paling afdal itu pakaian saya. Berarti itu kepinginan itu atau keinginan maksudnya. Ya, itu yang maksud tadi hawa atau syahwatun nafsi. Tadi apa itu lagi? Contoh lagi itu di al-markab, mobil atau kendara. Dia punya kendara, tapi dia mau yang baru. Ya kenapa? Bingin yang baru kenapa? Ya saya guru tidak mungkin datang di mobil yang murah. Berarti ada biar mereka bilang saya gini. Ini yang maksud aibun nafsi, uyub nafs. Di dalamnya ada aib-aib. Jadi kita perhatian. Rumah juga sama. Kita bisa lihat. Kenapa kamu mau rumah yang besar? Ya, kalau niatnya bagus, saya mau biar kalau ada kajian-kajian sudah tidak butuh tempat. Ya, ini niatnya bagus. Tapi enggak, tidak mungkin saya guru rumah saya kecil. Ntar mereka ngomong atau bicara. Ini berarti ada hal nafs. Bagian atau itu yang tadi kita bilang namanya uyubun nafs. Yang kedua, uyubul qalb. Bahasa Indonesia hati ya kan. Uyubul qalb. Ya, la ilaha illallah. Beda sedikit ya.
Tadi uyub nafs kaya sudah mudah-mudahan sudah jelas. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sudah jelas. Uyubul qalbi ta'alluqu bisyahawat al-qalbiyah. Bisyahawat al-qalbiyah. Apa itu syahwah qalbiyah? Kita tadi bilang syahwah bukan maksud syahwah jima. Karena saya ulang lagi karena orang dulu saya bilang syahwat itu maksudnya ke arah di situ. Tapi dalam bahasa Arab setiap yang kamu mau namanya syahwat. Setiap yang kamu pakai atau pengen itu namanya syahwat. Syahwatul nafs, syahwatul akl, syahwatul makan, syahwatul markab, syahwat. Itu syahwatul jima itu khusus laki-laki sama perempuan atau mungkin bilang suami sama istri. Tapi setiap yang kamu pengen, saya mau buku yang baru. Ini berarti syahwatul syira'ul kutub ini. Buku yang baru. Oke, la ilaha illallah. Uyubul qalbi ta'alluqu bisyahawatil qalbiyah yang di dalam hatinya. Jadi ya pengen yang di dalam hati. Apa itu? Seperti hubbul jah. Hubbul jah. Kenapa kamu ngajar di sini? Biar jadi orang yang mulia, mereka mengagungkan saya, ta'zim, ini namanya jah. Kenapa mau jadi presiden? Biar saya bisa pegang Indonesia ini. Ini berarti riasa. Namanya riasah. Jadi presiden atau pemimpin orang yang lain. Setiap orang suka. Setiap orang suka ini. Luar biasa. Kalau kita kasih contoh di Indonesia, saya dari 2012 lihat Prabowo 3 kali mau jadi presiden. Ya, itu urusan ahli politik masalah lain. Tapi maksud saya dari contoh ini lihat setiap orang mau jadi lebih afdal. Oh dia benar, dia salah, dia baik, jangan saya tidak mengolok-olok sama fulan atau fulan, tapi itu namanya hubbur riasah, mau jadi presiden. Ini 3 kali, 1, 2, 3. Sebelumnya juga waktu Megawati saya sudah pernah dengar, itu sifat setiap orang seperti itu. Mau jadi lebih atau membimbing di atas mereka. Itu setiap orang. Jadi lihat kita di waktu belajar di sekolah. Sekolah itu bagaimana yang namanya bahasa Indonesia? Ketua kelas. Ketua kelas kadang-kadang jahat sama kita. Dia teman kita dari kelas, tapi ya saya yang ketua kelas harus ikut saya. Ya, kita ada sifat seperti itu namanya hubbur riasah. Saya lebih atas dari. Jadi di setiap perbuatan ada yang suka. Jadi kita kasih contoh di apa namanya di sekolah ini. Masuk ke masjid. Masjid ya. Di masjid. Masjid yang ketua ya kalau mereka tidak pilih dia marah. Kenapa tidak pilih saya? Saya baik. Ini berarti ada syahwat kalbi namanya apa? Hubbur riasah. Ya. Agama. Ini guru-guru dalam guru-guru. Ya kamu duduk sama fulan biar dia kadang-kadang dia suka itu sifatnya setiap orang beda tarbiyahnya tazkiyahnya beda sampai dia mengolok-olok guru yang lain atau mungkin bilang mencaci maki kalau kamu tanya sama fulan bagaimana fulan ini ada guru yang kemarin saya dengar bilang itu orangnya ini orang bodoh orang tidak paham. Ya kenapa? Padahal semuanya satu arah. Kalau 2 arah mungkin bilang Salafi, Sufi, mungkin bilang Asy'ari sama Salafi. Ya masih ada sedikit di antara mereka. Tapi dua-duanya ahli tasawuf mungkin bilang. Juga dua-duanya Salafi. Tanya sama orang Salafi dengan orang Salafi. Dia mencaci maki itu di dalam hatinya ada namanya hubbur riasah. Saya yang paling afdal. Saya yang lebih mulia dari fulan. Berarti itu penyakit di dalam hatimu harus kamu bersihin. Itu yang tadi kita bilang harus bersihin. Terus wal izn wal kibr, sombong, wal hasad, wal hiqd, dengki, wa hubbul manzilah. Hubbul manzilah saya yang paling dekat ke fulan. Ini banyak yang jadi sekarang di mungkin kita bilang sama presiden ya kan. Ada guru Masya Allah bagus, baik.
Tapi dia biar presiden tersebut bilang fulan mulia, jadi kasih fatwa yang bantu. Ini contohnya banyak yang jadi sekarang di Gaza. Berapa ulama, Masya Allah, bagus, baik sekali ilmunya, agamanya. Tapi dia tidak keluarin fatwa bilang presiden kita salah. Kenapa? Dia mau biar dekat sama presiden tersebut. Kita nggak tahu hati orang, tapi dari perbuatan itu bisa paham. Oh iya, fulan sifatnya bagus, tapi di masalah ini kenapa tidak bilang sama presiden? Kenapa tidak keluarin jelasin ya, tentang masalah ini? Itu namanya apa? Hubbul manzilah wal khususiyah. Ini khusus saya aja, yang lain tidak dapat tersebut. Ya, siapa yang bilang tidak? Hal tersebut ya. Kenapa kamu bilang ini khusus sama saya aja? Ya enggak. Kalau jelasin ini jalur saya, ini yang saya belajar mungkin, tapi enggak ilmu ini atau masalah ini sama saya aja, sama yang lain enggak ada. Kenapa bilang seperti itu? Kenapa dapat sama kamu tapi sama lain tidak ada? Itu yang namanya apa? Uyubul qalbi. Uyubul qalbi. Uyubul qalbi itu bahasa Indonesia kecil. Kayak tidak terlihat, tidak bisa lihat, tapi efeknya besar. Kadang-kadang keluarin orang dari kerjanya, kita di kantor-kantor kerja, dia cari aibnya, terus tiap kali ke bos, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini kenapa biar mereka keluarin, masukin fulan di atau masukin saya gantinya. Ini masuk di uyubul qalbi. Dosa atau tidak? Ya pasti. Pasti itu dosa. Ini yang namanya batinul ism. Ism yang dalam. Zahir, ya kamu pergi ke tempat yang haram, sudah semuanya lihat. Fulan ini melakukan haram. Kamu minum khamr atau keras, ini haram. Apa namanya, melakukan mencuri atau haram, yang walhasil itu namanya zahir. Tapi batin ini dalam hatimu. Saya datang ke bos saya, fulan, ini fulana gini, 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 gini. Di dalam hati saya maksud apa? Mau biar dia keluarin dari kerjaan, dari tempat tersebut. Kenapa keluarin? Karena kalau dia keluarin atau diusir, pasti saya naik ke tempatnya. Itu berarti di dalam hatimu kotor. Nasallallahu salamah wal afiyah. Itu jahat, itu haram, ya pasti yakin haram ini. Tapi sebelum kamu lihat ganggu orang atau jahat sama orang lain, ini berarti hati kamu kotor. Nasallallahu salamah wal afiyah. Oke, la ilaha illallah wal khusus. Wa syai dzalik ma yati insyaallah fi awsaf, nanti saya ada jelasin di buku ini, di buku hikam ini. Tapi ini salah satu. Kenapa saya jelasin ini? Karena semuanya bisa masuk di hikmah ini. Uyubur ruh. Nah, ini sekarang ruh. Tadi nafs, yang jiwa, qalbun, al-qalb, hati. Sekarang ar-ruh. Ruh tetap namanya ruh dalam bahasa Indonesia juga. تعلقها بالحظوظ الباطنية كطلب الكرامات. عيوب الروح. روح apa itu? Ruh enggak ada yang tahu. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Mereka datang kepada Nabi, tanya, ruh itu apa? Bisa jelasin tentang ruh? Rasulullah bilang enggak tahu. Sudah. Innama ilmuha inda Rabbi. Ilmu tersebut itu dengan Allah Ta'ala, saya tidak bisa. Sudah selesai. Mereka, ini salah satu tanda mereka bilang ini Nabi benar. Kenapa? Karena sebelum mereka datang bilang kalau kita tahu ada berapa cerita Ahlul Kahfi yang hari ini bacaannya surat Al-Kahfi, sama Dzulqarnain, raja yang pegang dunia ini semuanya atau bumi ini semuanya, sama ruh. Kalau dia bisa jawab dengan dua, satu tidak jawab, ini Nabi. Kalau dia jawab bertiga atau tiga tanyaan tersebut, berarti ini orang dusta. Mereka tanya tentang Ahlul Kahfi, Rasulullah kasih ceritanya yang kita baca di surat Al-Kahfi. Tentang Dzulqarnain, raja itu yang pegang dunia ini semuanya, Allah Ta'ala kasih ceritanya. Ruh, Rasulullah bilang enggak tahu. Allah Ta'ala tidak kasih jawab tentang itu. Mereka bilang, ya ini benar, Nabi yang benar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uyubur ruh, ruh itu jadi pengen apa? Tadi bilang nafsu mau makan, mau minum, mau pakaian, mau ini, mau ini, mau ini, semuanya. Itu nafsu. Al-qalbu itu dalam hati. Nah, ruh itu mau apa? Mau karamat. Yang kita kemarin belajar di hadis 37 atau 38. Tambah ibadah sampai dapat karamat. Itu ifik ta'ah. Kadang-kadang itu banyak yang salawat sama Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai setiap hari bisa ketemu. Ini karamah. Setiap hari mimpi. Ya Allah. Ini kenapa? Karena dia banyak salawat. Itu ifik apa? Ifik banyak salawat. Kadang-kadang ifik banyak ibadah itu bisa. Bisa sampai kita cerita-cerita yang Rasulullah kasih tahu atau sahabat, sampai ada yang bisa melihat malaikat, sampai ada yang bisa lihat ruh alamul ghaibi, sampai ada yang bisa lihat surga, neraka, yang bisa lihat hal-hal yang mungkin kita bilang tentang alamul ghaib wa syahada, alamul ghaib untuk akhirat. Ya, bisa Syekh, ya bisa. Tapi ini yang Imam Ibnu Athaillah mau bersihin fikiran kita dari hal tersebut. Jangan kamu ini tunggu dapat karamah. Enggak, harus kamu cari aib yang di dalam hatimu, bersihin hatimu dari aib tersebut, lebih afdal dari nunggu karamah yang ifik ibadah atau ta'ah. اوكي لا اله الا الله كطلب الكرامات والمقامات maqam derajatnya dengan Allah Ta'ala itu dia. Jadi saya sudah salat sampai maqam yang mungkin kita bilang 2/3 saya sadar, tidak sadar, 1/3 masih di sama keluarga. Ini saya mau maqam yang lebih afdal sampai saya sudah full pergi dari waktu salat saya pergi dari dunia ini. Itu namanya maqam. Makam kita yang kita tahu kalau masuk salat Allahu Akbar bismillah fulan ya sudah dengar semuanya. Ini makam kita. Ada beberapa orang yang kita kemarin kasih ceritanya yang paling atas itu Rasulullah SAW bilang ke Sayyidatina Aisyah kalau dia masuk kita sudah teriak atau bicara tidak dengar kita. Ini makam yang bisa, yang ada yang bisa sampai ke makam tersebut bisa. Tapi itu setelah mujahadah, setelah ibadah yang kita kemarin belajar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oke. Wal maqamat wal qusur wal hur. Saya sudah pernah dengar cerita satu dari orang wali. Waktu itu saya masih belajar. Dia di kakinya ada kuning, warna kuning. Warna kuning itu namanya apa itu? Cacar yang perempuan itu taruh di tangan. Hinna. Ya, atau za'faran. Saya dengar ceritanya ada satu orang di kakinya seperti itu. Anaknya tanya, Abah ini dari mana? Kemarin tidak pakai. Dapat dari mana ini warna jadi kuning ini za'faran? Bilang itu dari surga. Surga? Gak ada yang bisa masuk surga di dunia ini. Ya kenapa? Di depan mata kita ya tidak mungkin. Di depan mata kita yang kita paham tidak mungkin. Tapi kalau kita taruh di hadis Nabi Muhammad SAW di seperti Isra Mi'raj, Rasulullah bilang sama Bilal, saya kemarin dengar suara kakimu di surga atau suara sandalmu di surga. Bilal sudah meninggal atau belum? Belum. Itu waktu Isra Mi'raj. Bilal di bumi, tapi Rasulullah bilang saya dengar suara kakimu. Itu mungkin atau tidak? Ya, kekuasaan Allah Ta'ala atau qudratullah Ta'ala bisa. Tapi orangnya itu ahlinya atau tidak, ini masalah yang kita harus belajar atau faham kapan bisa jadi. Itu namanya al-maqam. Al-maqamat wal-qusur wal-hur. Saya sudah pernah dengar cerita satu orang dia lagi salat akhir malam di masjid. Di akhir malam.
Terus doanya apa? Ya bahasa Indonesia bilang apa? Iseng ya kan? Bilang ya Allah kalau kamu sudah atau kalau saya dapat hur ain boleh saya lihat? Ya ini kayak tidak perlu. Kenapa doa sampai di situ? Ya, kenapa lagi fakir di situ? Walhasil dia doa seperti itu. Mihrab itu buka keluar satu perempuan sampai syahaya sampai masjid itu masjid gelap bukan seperti sekarang ada lampu sampai dia bisa lihat yang di sebelahnya di masjid itu dari syahaya wajah perempuan itu hurul ain. Mungkin syekh itu orang jin mungkin ini tapi dia minta dari Allah Taala keluarin. Orangnya bagaimana? Orangnya salah. Ya. Setelah dia tutup, balik lagi, bilang, wahai Tuhanku, kalau itu benar sudah cubut roh saya. Ya, artinya nggak mau tunda lagi. Saya sudah mau pergi ke surga. Kalau itu benar, cubut roh saya. Dia mati setelah 3 hari. Ceritanya dapat dari mana? Dia bilang sama muridnya dan anaknya. Ada apa? Kenapa? Kamu tadi salat pergi ke masjid sehat, nggak ada masalah. Dia kasih tahu ceritanya tadi gini. Bisa lihat atau tidak? Ya bisa. Kenapa tidak dapat sama orang sahabat, sama orang tabi'in? Iman mereka tidak perlu atau tidak, mereka tidak mau bukti seperti kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala kasih karamah biar menguatin iman orangnya. Seperti cerita kemarin At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya ikut kamu agamamu, tapi mau tanda biar mereka percaya sama saya. Rasulullah doa keluar cahaya dari sini. Habis itu sebelum dia sampai, dia minta dari Allah Ta'ala balikin di tungkatnya atau di talinya. Bisa? Ya bisa. Dari kapan? Itu yang kita sekarang belajar. Belajar apa? Ayo bersihin hatimu dari kotor-kotor. Itu yang namanya apa? Takhliyah. Isi sifat yang baik, husnudzan, mahabbatul akharin. Ya, ada berapa sifat-sifat yang kita harus taruh di dalam hati kita. Itu yang namanya uyubur ruh. Jadi uyub itu 3, aibun nafsi, wa aibul qalbi, uyubul qalbi, uyubun nafsi, uyubul qalbi, uyubul ruh. Ya. Al-Imam di sini Ibnu Athaillah bilang apa? Tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub khairun min tashawwufika ila ma hujba anka min al-uyub. Ini bagian pertama. Coba Fathiyah baca bagian pertama. Artinya ya, Syekh. Iya, ya pasti artinya. Usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai ghaib yang terhijab bagimu. La ilaha illallah. Ini lihat ya. Tashawwufuka ila ma batana. Ini sekarang setiap orang, saya sudah Syekh, alhamdulillah saya sudah ikut kelas-kelas tahsin. Bagus, ikut kelas-kelas tahsin. Ada aib di dalam hatimu atau tidak? Ya, saya enggak tahu, Syekh. Ya, ini bagaimana enggak tahu? Ini dirimu sendiri. Waktu kamu masuk, rasa hati bagaimana? Waktu kamu, maaf ya, waktu kita dengar orang yang bacaannya masih kurang, hatimu bagaimana? Saya kesal, Syekh. Kenapa dia ikut? Ya, ini berarti ada penyakit di dalam hatimu. Penyakitnya apa? Itu bisa bilang rasa sombong, bisa bilang mengolok-olok orang, bisa bilang tidak ada rahmah di dalam hatimu, tidak ada kasih sayang di dalam hatimu untuk orang yang butuh bantuan. Itu ada berapa penyakit atau ada berapa aib dari jiwamu, dari hatimu, dari roh itu. Kadang-kadang kita tidak itu karena tidak sebut karena itu aibnya setelah istiqamah baru pikiran yang tadi kita bilang hur'in, surga, sama macamnya. Usaha untuk mencari-cari kekuranganmu, kekurangan yang tersembunyi. Ya, itu
eh, kayak apa itu? Kayak lebih susah dari apa itu? Dari ifikta tadi. Kenapa? Karena tidak bisa tahu diri sendiri. Contohnya yang kita di sini ashab tahfidz ya kan? Ashab tahfidz, ahli qiraah. Kalau dia baca, dia bilang, Syekh, kalau saya murajaah di rumah tidak salah. Tapi di hadapan Syekh banyak salah. Ya betul. Saya itu juga di dalam hati seperti ini. Gak ada yang tahu dia sakit sombong. Gak ada yang tahu dia sakit di apa bahasa dengki. Gak ada yang nggak ada yang tahu dia sakit sifat yang tadi semuanya ya yang kotor. Nggak ada yang tahu. Tidak ada. Sampai ada yang bilang sama beliau atau sampai dia kalau baca dari buku atau seperti buku tasawuf baru bisa, oh ya ini seperti sifat saya benar, saya kadang-kadang seperti itu. Ini baru dia sadar. Usaha untuk mencari kekurangan. Ini kekurangan yang mungkin kita bilang dalam hati. Banyak yang tadi kita bilang juga kekurangan yang ibadahnya. Kamu sudah salat, oke sudah salat. Tapi salat kamu sudah sempurna atau mungkin ada hukum yang kecil kamu tidak perhatian, bisa bilang apa hangus salatmu yang selama berapa tahun ini yang lalu. Seperti contoh yang tadi bilang ibu saya yang sudah pernah bilang, ibu saya dulu waktu dia salat kakinya tidak tutup, tidak pakai kaos kaki, bajunya naik sedikit sampai kalau dia ruku sujud kita lihat kakinya. Dalam madhab Imam Syafi'i ya salatnya batal. Berapa tahun dari waktu dia mulai salat sampai barusan kemarin ini. Saya bilang sama dia, bukan kemarin, maksud saya setelah masuk Hadramaut itu. Berarti 20 tahun, 30 tahun ini salatnya salah. Ya bisa. Kadang-kadang ada aib kamu tidak tahu. Kenapa? Karena saya jahil, bodoh. Ini masalah lain. Allah Ta'ala terima alasannya atau tidak itu pasti. Kalau orang jahil yang tidak tahu ya pasti itu masalah lain. Tapi kadang-kadang kita tahu. Ini tidak boleh tapi tidak perhatian. Oke, kekurangan. Puasamu, zikirmu, tasbih, tahlil, sedekah itu kadang-kadang banyak orang ini yang masih wajib. Kita bicara tentang yang masih wajib. Kadang-kadang sudah mungkin kita bilang wajibnya sudah bagus, alhamdulillah full. Terus masuk ke sunnah atau nafilah. Juga dia berapa tahun atau berapa tahun dia melakukan seperti salat witir yang kurang pas mungkin bilang. Sampai baharannya di dalam buku atau hukum syariah atau fikih tidak ada bahala. Ya, ini juga kekurangan ini dari kekurangan atau kekurangan yang tersembunyi di dalam diri kita. La ilallah, usaha untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu. Ya. Ayo masuk yang tadi bilang, uyubun nafsi. Ada di dalam dirimu uyub nafsi atau tidak? Ayo kalau kita bilang makan, waktu kamu beli makan maksudmu apa? Setiap orang tahu diri sendiri. Ya saya mau kenyang aja ya oke itu kenyang aja tapi juga bisa ada hal atau bagian nafsu dari makan itu yang tadi bilang mau kenyang aja. Kadang-kadang ada. Ayo kumpul 3 orang 4 orang. Ya, kenapa? Biar mereka bilang dermawan. Ini dapat bunyakit yang di dalam hatimu. Ya, nasallahu salamah wal afiyah. Mungkin tadi kita bilang beli makan ini, mereka makan sedikit aja. Itu juga syahwatnya yang jadi dosa. Ini kita setiap orang ada seperti itu.
Tiap orang kadang-kadang kita melakukan hal seperti ini. Ini yang mungkin sebab saya tidak dapat manfaat dari puasa, dari salat, dari ibadah semuanya, dari ibadah semuanya. Karena ada penyakit yang bisa atau aib atau kekurangan yang bisa tertutup hijab dari hati kita. La ilallah lebih baik daripada apa itu usaha untuk apa itu Bu? Fathiyah? Ya, Syekh? Lebih baik daripada apa itu usaha untuk apa itu? Lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib. Menyibak Menyibak itu menyibak tirai itu. menyibak tirai itu maksudnya membuka Ah, yang terhijab, membuka hijab. ya. Ya betul. Oke. Ini lihat tasyawufuka ila ma batana fi, kamu cari-cari aib yang di dalammu itu lebih afdal dari kalau saya salat dapat itu. Kalau saya puasa atau tambah baca Al-Quran dapat rasa manis. Kalau saya baca Al-Quran itu lebih afdal kamu cari aib yang di dalammu daripada yang kamu lagi fikir setelah saya salat atau setelah saya ibadah atau setelah saya melakukan hal yang ini dapat itu. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena bisa berbaiki ibadahmu selama kamu masih hidup. Terus yang tadi kita bilang dapat karamah, dapat mukjizat, dapat itu kapan? Dari Allah Ta'ala. Kamu jangan lihat sampai di situ. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan hari ini. Tapi juga setiap orang beda. Di buku ini yang kita di layar ini lihat Syekh Al-Buti rahimahullah bilang syaitan itu ganggu orang yang ahli maksiat sudah ganggu. Tapi cara gangguan kepada ahli maksiat itu beda sama cara ganggu sama ahli ibadah yang sudah di jalan Allah Ta'ala, mungkin kita bilang awam. Juga gangguan syaitan kepada orang alim itu beda sama orang yang awam. Jadi syaitan itu kasih berapa cara. Ini lihat للشيطان إلى قلوب الناس سلوكا وسائل متنوعة هذا بربما macam فله إلى التائهين الضالين البعيدين عن محجة الهداية السبيل الذي يتناسب على حالهم. Kalau dia lihat orang yang bermaksiat, sudah dia kasih cara yang cocok. Apa itu? Biar tambah aja. Dia nasallahu salama wal afiyah, mungkin bilang melakukan hal yang haram, dia menggoda orang tersebut biar dia tambah lagi. Oke. Wa ilal multazimin jahdi istata'im, orang yang biasa, mungkin kita bilang seperti kita biasa bisa salat, biasa jaga dirinya sendiri. Gangguan syaitan beda sama yang tadi. Tadi sudah dia suruh, ayo tambah lagi aja. Ayo sudah, kamu ahli neraka, jangan mundur. Sudah ahli neraka. Kadang-kadang sampai ada yang bilang seperti itu, ahli maksiat. Fulan, ini kenapa kamu lakukan ini haram? Ya jangan, mungkin bisa keluar kata yang seperti ini, saya sayang sama kamu, enggak mau kamu pergi ke neraka. Dia bilang, ya saya sudah ahli neraka aja, sudah tidak usah saya. Ya, lanjut aja. Ini bahaya. Ini dari syaitan. Bilang seperti siapa yang bilang kamu ahli neraka? Mungkin kamu bisa taubat. Mungkin kamu bisa, mungkin Allah Ta'ala terima taubatmu. Ayo, itu syaitan kasih, ayo lanjut aja. Ahli istita'ah, ahli ibadah, itu sesuai kemampuan mereka. Itu sabil akhir, ada jalan lain untuk syaitan. Apa itu? إنما يضع أمامهم منزلقات أخرى لا تستبين لهم خطورتها قد توصلهم في النهاية إلى حال الضائعين. Ini kasih cara-cara atau kasih masalah lain. Ya, kamu sampai kapan ibadah seperti ini? Ini lihat fulan lagi senang, hidupnya tenang. Wah, ya sampai dia bilang, ya betul, saya sudah tinggalin sholat, saya pergi ke sana, pergi ke sini, main seperti mereka. Ntar saya taubat, ntar saya ini, ntar itu. Sampai dia tinggal jalan-jalan yang bagus. Juga yang ketiga itu Imam Al-Buti kasih contoh mimman yarau anfusahum, kadang-kadang itu ahli dakwah. Yang tadi kita bilang ulama. Caranya atau fitrahnya kadang-kadang
beda. Apa itu? Contohnya ini setiap orang, setiap guru, kadang-kadang di dalam hatinya saya harus keluarin atau saya kasih ceritain atau ceritain apa itu tentang karamah yang kemarin dapat. Biar murid itu tambah apa namanya ini lanjut sama saya. Nah, ini ada aib nafsu juga, ada aib hati juga, ada apa namanya ini aib ruh juga. Dia waktu dia cerita mau apa? Mau biar murid tambah mungkin bilang apa itu tambah dekat. Juga rasa sombong. Saya sudah dekat sama Allah Ta'ala. Ini, dapat itu. Itu yang mungkin kita bilang ini ahli dakwah juga. Sampai dia percaya sama diri sendiri. Kadang-kadang ada banyak yang keluar dari jalan yang benar. Naudzubillah jadi ahli maksiat. Nasallallahu salamah wal afiyah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشأن في حال كثير من هؤلاء أنهم يلازمون أورادهم ووظيفهم اليومية من العبادة ولكن لا لابتغاء مرض. Itu banyak yang dia benar ahli ibadah, ahli istiqamah, tapi kenapa dia menjaga salatnya di dalam jamaah? Kenapa dia menjaga baca Al-Quran? Kenapa dia menjaga wirid-wirid yang dia setiap hari melakukan? Ya, kenapa? Biar mereka atau muridnya lihat hal tersebut atau karamat atau mukjizat yang muncul dari orang tersebut. Jadi mereka tidak menyembah Allah Taala. Ini mereka lihat orang yang lain. Di sini siapa? Muridnya. Nasallahu. Ini tidak seperti pengajaran atau seperti pelajaran agama Islam. Ya, ini karena ini pelajaran hawa nafsu. Kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau dapat seperti tadi karamah itu tidak lihat ke situ. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lit-ta'ah innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sampai a'immatut tasawuf seperti Al-Junaid bin Muhammad, Al-Muhasibi, Al-Imam Al-Qushairi, mereka setiap waktu, setiap saat ingatin kita dari baca Al-Quran, nawafil, biar kita bersihin hati dari kotor-kotor dari menyakit hati yang tadi kita bilang. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.